قال الإمام المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومهم وبعلوم سائر سائر العلم. الترغيب في الصبر لمن مات له ميت. Masih bahas, masih kita membaca kitab Targhib wa Tarhib Fathul Qorib Al-Mujib ala Tahdhib Targhib wa Tarhib. Caranya dikarang oleh Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki. At-targhibu fi sabri liman mata lahu mayyitun. At-targhib mendorong, nyenengno orang supaya senang untuk sabar liman mata, bagi orang yang mata lahu mayyitun, yang mati seorang mayit, seorang mayit dari dirinya. Au musibatin, atau musibah, karena musibah dari musibah. Wa fi ta'ziyati, dan mentarget untuk berbuat ta'ziyah, untuk memberi ta'ziyah, berlibur, ini ta'ziyah. Wa targhib minal jaza, ancam dari atau menjauhkan dari jaza ini tidak sabar, gersah. Wasyaqil juyub, dan menyobek baju ataupun kelambi. Walamil hudud, dan menempeleng pipi-pipi sendiri. Warahmidalik, ini bab tentang ketika dapatkan musibah, ada yang meninggal, ini dorong untuk mau sabar menghadapi itu, atau pada musibah apapun. Bab ini juga tentang fadilahnya, keutamanya ta'ziyah. Kemudian juga berperingatan dari enggak sabar menghadapi cobaan. Terus kemudian juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang zaman jahiliyah, yaitu dulu sampai nyobek-nyobek bajunya. Kemudian mereka menempeleng pipinya, atau semacam hal-hal yang seperti ini, yang menunjukkan ketidaksabarannya, menunjukkan protesnya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang berjalan di dunia ini kecuali pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita menunjukkan ketidaksenangan terhadap apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak ridho dengan qadar dari Allah, tidak iman, tidak kurang keimanannya dalam masalah suatu hal yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, beliau mendatangkan dua Al-Quran, yaitu وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan ayat yang kedua, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Surat Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan benar-benar kami akan memberi ujian kalian, bisyai'in, sedikit, minal khauf, rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kurang hartanya, berkurang hartanya, apa, wal anfusi, dan berkurang nyawa, ada orang-orang yang meninggal, nyawa-nyawa, wa thamar, dan buah-buahan, hartanya ada yang hilang, ada yang berkurang, terus ada yang ditinggalkan oleh kasih-kasihnya, sebagai kasihnya, dan juga kadang-kadang mesti kurang atau dicabut sebagian buah-buahan. Wabashshiris sabirin, dan Allah dan Rasulnya wabashshiris sabirin, dan beri bisyarahlah dan beri kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika terkena musibah, maka mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Terus kemudian teruskan ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan shalawat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan mendapatkan kenikmatan. Wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sabar, yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mendapatkan shalawat dan mendapatkan rahmat. Ulama menafsiri sebagian shalawat yang berarti pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmat, mendapatkan rahmat, nikmat yang lain, dan mendapatkan ampunan dan mendapatkan nikmat yang lain. Kemudian bukan berarti mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan berarti kemudian sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah mendapatkan pahala ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang paling besar itu ketika orang itu meyakini dengan apa yang terkandung dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna, sesungguhnya kita, lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang memahami inna lillahi itu berarti mayitnya miliknya mayit, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan mayit itu sekarang kembali kepada ya benar, itu memang salah satu makna daripada itu. Inna yang semuanya kita ini, mayit dan kita ini. Tapi kurang lengkap. Karena apa? Nah, nanti kalau kita kehilangan yang lainnya, baru kita dicuri, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa enggak? Kita tetap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Berarti sampai yang dicuri itu berarti kembali kepada Allah, kembali kepada Allah atau kembali kepada pencurinya. Nah ini makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni lebih kepada kita semuanya, lebih kepada kita, dan barang itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memberi cobaan kepada kita, entah itu cobaan yang berupa yang kita pandang sebuah kenikmatan, entah cobaan yang berupa kurangnya sebuah kenikmatan. Ini hakikatnya adalah semuanya cobaan. Makanya di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini menghentikan gimana jika Allah memberi fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika dia fa'amal insan, karena selalu manusia itu idza mabtalahu rabbuhu, ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'akramahu, dan diberi kemuliaan, wa na'amahu, diberi kenikmatan. Artinya cobaan yang berubah dia jadi mulia, dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cobaan, ibtilah menjadi ibtilah maknanya cobaan. Artinya nikmat itu juga sebuah cobaan. Dicabut nikmat atau hilang nikmat, atau kita dikurangi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga semuanya adalah cobaan. Nah kita ini innalillahi, kita milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk memberi cobaan apapun kepada kita. Tapi Allah janji akan berbuat adil kepada kita. Allah janji untuk beri pahala kepada kita ketika kita bisa lulus ujian-ujian itu. Jadi
Allah berhak untuk mengapa kita jadikan miskin, ya berhak oleh Allah SWT. Jadikan kaya, ya ambil kenikmatan ini miliknya Allah SWT. Ketika itu kita yakin bahwa kita inna lillahi dunia, kita milik Allah, maka penuh keyakinan memang ini adalah ujian kepada kita dan kita milik Allah, berhak untuk dicoba. Dan kemudian paruh yang kedua yaitu wa inna ilaihi rajiun, dan kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan kembali dan kita akan kembali untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diberi pahala atau apa sebaliknya nanti di akhirat. Ketika kita yakin ini, ketika mengucapkan ini dari keyakinan kita, pasti ketika kita dapat cobaan apapun, mungkin kita bisa susah, mungkin kita bisa nangis, tapi tidak mungkin kita akan ini, kita akan menerjang perintah-perintah Allah karena tidak kuat menghadapi cobaan tersebut. Dan orang-orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah datang, orang ini adalah orang-orang yang ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Allah Ta'ala di Quran ini, ayat ini menunjukkan fadilahnya, keutamaan sabar menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan ayat yang kedua yaitu surat Az-Zumar ayat nomor 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun, orang-orang yang sabar ini akan diberi pahala yang sempurna. Ajrahum, pahala mereka akan diberikan sempurna pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada hitungan, tanpa bisa dihitung pahalanya seberapa. Ini orang yang sabar menghadapi cobaan, menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, ini pahalanya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Kemudian beliau, saya Alawi, saya Ustaz ini mendatangkan beberapa hadis. Di sini ada 4 hadis. Yang pertama adalah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu ta'ala, ma li 'abdi al-mu'mini indi jazaa'u idza qabidtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Ma li 'abdi, hambaku, tidaklah hambaku yang mukmin tidaklah mendapatkan balasan dariku. Ini jazaa'un, tidak ada jaza, tidak ada balasan dariku. Idza qabattu safiyahu, ketika aku mengambil kekasih dia, min ahli dunia, dari penduduk dunia, tsumma ihtasabahu, kemudian dia ihtasabah, mengharapkan pahala dengan diambilnya kekasihnya itu. Saya tidak punya pahala untuk hamba yang seperti ini illa jannatu, kecuali surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wah, ini pahalanya udah baru nama jadi ini haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Di sini juga Rasulullah SAW tadi hambanya yang mau hamba Allah, dan ini dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan bahwa hambaku yang mukmin, yang dia ketika tak ambil kekasih dia, orang yang dia kasihi dari keluarganya, dari apapun, dari istrinya atau siapa, dikasih dari anak dunia ini, kemudian dia mengharapkan pahala dari cobaan tersebut. Kalau saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan seperti ini, kemudian saya sabar, sabarkan diri, maka pasti Allah akan memberi pahala. Saya mengharapkan pahala dari Allah. Orang yang seperti ini ketika Gusti Allah, tidak ada pahala yang akan yang aku berikan kepadanya kecuali surga. Wa Anas, dan hadis yang nomor 2
Itu Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahu jannata bi fadli rahmatihi iyyahu." Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yamutu lahu thalathatun, yang mati miliknya 3 anak, lam yablughul hintha, yang 3-tiganya belum nyampe balik, belum nyampe balik. Tidak ada seorang muslim yang ditinggalkan nikah 3 anaknya yang 3-nya belum nyampe balik, illa adkhalahu jannah, kecuali Allah akan memasukkan dia ke surga bi fadli rahmatihi iyyahum, karena anugerah atau besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang meninggal sebelumnya. Karena rahmatnya kepada anak-anak itu, sampai kemudian mereka diberikan, kalau ada apa-apa dengan ayah mereka, maka mereka akan mensyafaati kepada mereka, kepada bapak ayahnya. Mereka akan menjemput ayahnya di pintu surga, sebelum dirahmati kepada anak tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati ayah. Ini sebagian hadis bahkan menunjukkan bahwa 2 ya Rasulullah, 2 kisahnya ya Rasulullah, ya 2 juga sama, seperti ditinggalkan 2 ini. Sahabat tadi ini terus, tapi saya waktu itu mau tanya, di kata 1 kok malu saya. 1 ya Rasulullah juga kita masuk surga, malu mau tanya terus, ke akhirnya kayak jadi tanya. Tapi jelas kalau 2 pun sama dengan ya kalau 1. Kalau memang sabar pasti kayak yang pertama. Jadi yang pertama pun apa, tidak qobat tu sofiyo min ahli dunya thumma ihtasabahu lahul jannah laisa lahu illa jannah. Kalau dia ambil sofiya, kasih dia, orang yang dia kasih, termasuk bapak anaknya, apalagi yang belum balik, pasti adalah kekasihnya. Kalau sabar kemudian dia mengharapkan, tapi kalau di sini 3 ini tidak dikoyiti, tidak dikatakan sabar atau tidak sabar, asal tidak melakukan dosa karena tidak tetap haluan lah, karena dikarenakan ditinggalkan oleh anak. Tapi pertama, kalau 1 tahun itu asal mengharapkan pahala. 1 mengharapkan pahala pasti masuk surga. Kalau 2, kalau 1 nggak mengharapkan pahala, ini yang ditanya, nggak ada nasnya, mungkin iya, mungkin tidak, tapi pasti mendapatkan pahala yang besar. Jadi tadi muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang nomor 3 adalah Warwiya Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah takziah. Sebelum masalah takziah, ini bukan hadis sahih Sayyidah Ummu Salamah yang menceritakan Sayyidah Ummu Salamah, dan beberapa riwayat sebelum ini dia cerita di sama Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi beliau meriwayatkan, beliau mendengar Rasulullah SAW menghentikan, siapa yang ini kena musibah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan kemudian mengucapkan Allahumma ajirni fil musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, beri pahala aku dalam musibahku ini, beri ganti pulau dengan apa, beri ganti pulau ya Allah. Jadi
Ketika berdoa seperti ini, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus dia mengucapkan, ya Allah beri pahala Engkau dalam menghadapi musibah ini, ya Allah beri ganti aku, maka Allah akan memberi dia pahala dan akan memberi pengganti yang lebih baik daripada memberi pengganti yang diwakili khairan minha. Beri ganti dan doa, ya Allah berilah doa yang lebih baik daripada dia pasti akan diberi pahala dan akan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat Abu Salamah wafat, Abu Salamah itu termasuk dulu rodonya di Nabi wafat. Kemudian dia mikir, Sayyidah Abu Salamah tetap membaca ini, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, ya Allah beri pahala, ya Allah dalam musibahku dalam zaman ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah beri pahala aku, ya Allah beri ganti yang lebih baik. Dia di hati dia bertanya-tanya, siapa yang lebih baik? Gak ada orang sebaik itu suamiku Salamah, gak ada yang sebaik Salamah, Abu Salamah. Kemudian digantikan oleh Allah, Sayyidah Abu Salamah digantikan oleh Rasulullah SAW. Ada yang jauh lebih baik kalau kasih Nabi. Nah ini karena barokah dari beliau mendengar nama jeneng ini Rasulullah, atau diceritai Abu Salamah mengucapkan doa itu diganti yang lebih baik. Tapi bukan berarti diganti lebih baik itu bukan berarti harus diganti persis. Kalau suami yang tidak ada kemudian diganti dengan suami yang lain, tidak pasti. Anak ketika meninggal ayahnya nggak mungkin digantikan oleh bapak yang lain. Bapak itu bapak, kamu nggak mungkin diganti bapak. Paling pol bapaknya itu diganti seseorang yang menempati tempatnya Allah, bapaknya, mungkin ibunya, tapi tidak mungkin digantikan oleh bapaknya. Apalagi bapaknya sepuh, bapaknya dia sudah tua, nggak mungkin lagi. Tapi digantikan itu tidak harus seperti yang kita pikirkan. Kadang-kadang digantikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan lebih berkah lagi. Kalau dulu mungkin ketika dia punya bapak, kemudian dia masih mengharapkan pemberian bapaknya sehingga dia tidak bisa kerja, hanya mengharapkan pemberian bapaknya. Tapi kemudian ketika bapaknya meninggal, kemudian dia bisa menggantikan bapaknya. Terus sekarang ketika dia itu masih bisa memberi orang, malah bisa memberi orang lain, sehingga dia dapat pahala yang besar. Kalau dulu hanya menerima, kalau sekarang justru bisa memberi. Itu termasuk, saya yakin ini adalah termasuk pengganti yang lebih baik daripada bapak. Kalau dulu dia tidak dapat pahala apa-apa, sekarang justru mendapatkan pahala yang besar. Itu salah satu diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Allah mengganti ini banyak caranya. Tapi maksud saya, ketika dalam keadaan apapun mungkin aku nikah menek terus lo kayak gini, sok begini lo, ya Allah beri ganti saya lebih baik daripada dia. Tidak berdoa seperti itu, tetap berdoa seperti itu, tapi pasrahkan penggantinya apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti yang lebih. Mungkin dulu masih ada istrinya nggak begitu bisa diganti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diganti oleh Allah dengan cahaya di hatinya, sehingga kemudian semakin bisa beribadah kepada Allah, semakin terang hatinya. Kemudian yang nomor 3 adalah tentang sesuai dengan babnya, yaitu tentang masalah takziah. Ruya an Abdillah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azza musaban falahu mithlu ajri. Man azza musaban, barang siapa yang mentakziahi kepada orang yang kena musibah, falahu mithlu ajri, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang mendapatkan musibah. Jadi seorang yang musibah yang mendapatkan pahala yang besar, dan menghiburnya, mendatanginya, mentakziahi untuk menghiburnya, maka dia juga mendapatkan seperti pahalanya orang yang kena
musibah. Rawahu Tirmidzi, rawahu Ibnu Hadis, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Waqala haditsul gharib, beliau mengatakan hadits gharib. Wa Ibnu Majah, dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa an Umar bin Khattab, hadits yang nomor 4, yaitu an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mayyitu yu'adzabu fi qabri bima niha alaihi. Seorang mayit ini akan disiksa di dalam kuburannya sebab ditangisi dengan dijerit-jeriti, ditangis-tangisi dengan cerita-cerita oleh keluarganya atau oleh wa fi riwayatin maniha alaihi, selagi dia ditangisi dengan cerita-cerita, dengan tangisan-tangisan zaman jahiliyah yang itu menunjukkan ketidaksabarannya, ketidakridaannya dengan qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman dahulu ketika ada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus atau sebelum ajaran Rasulullah SAW, maka ini mereka ketika ditinggalkan oleh orang yang keluarganya, maka yang lain harus nangis, jerit-jerit, harus ditangisi, harus kayak kewajiban. Kalau nggak seperti itu, tidak menghormati mayitnya. Kayak kalau tidak ditangisi itu berarti mayit itu sudah tidak ada harganya, itu sudah menjadi. Bahkan kalau orang yang mukul atau apa sampai mereka kemudian mukul bibirnya sendiri, bahkan ada nyobek kain pakaiannya untuk menunjukkan ini jazanya, untuk menunjukkan bahwa yang meninggalkan itu benar-benar sangat berharga bagi dia. Jadi jauh daripada seorang mukmin. Kalau mukmin itu tahu benar bahwa semuanya itu yang memberi kepada kita, yang melindungi kita, yang memberi kita apapun itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lain atau makhluk itu adalah sebagai alat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Menyadari ketika ini sudah terpatri seperti ini, pasti kita tahu yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita yakin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala wasilahnya dihilangkan, artinya tidak ada lagi yang lewat itu. Berarti Allah memang menghendaki untuk sementara nyampe kita, tidak memberi kita. Sehingga ketika kita itu protes terhadap itu, artinya sama dengan protes dengan menangis, dengan artinya protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal akan sabar-sabarkan. Ini seorang mukmin. Seorang mukmin akan seperti ini. Nah, jika dia zaman jahiliyah enggak, ayat-ayat itulah sumbernya. Ini pertama. Terus orang-orang zaman jahiliyah itu juga kadang-kadang mereka itu berwasiat untuk menunjukkan bahwa dia orang besar, bahwa banyak orang yang kehilangan dia karena ketidakadaannya dia, sehingga kemudian mereka kadang berwasiat kepada keluarganya, kepada ini, kalau saya nangis ditangisi, kalau saya meninggal untuk kamu tangisi. Ulama mengatakan inilah orang-orang yang ketika meninggal kemudian ada orang yang menangisi, kemudian ada orang yang melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah, maka orang ini akan disiksa karena wasiatnya. Jadi ditangisi orang yang maka dia disiksa. Dia wasiat karena sebab dialah apa keluarganya menangisi, melakukan hal-hal yang jahiliyah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak bisa
mendapatkan dosanya orang lain, baik berbuat dosa kemudian anaknya ini ikut berdosa karena mbahnya ikut berdosa, enggak mendapatkan. Tidak ada dosa turunan, itu tidak ada. Dosa turunan dalam kita tidak ada. Jadi makanya di sini lah bagaimana itu kan perbuatan anak-anaknya yang nangis. Kenapa kok bisa nyampe kepada mayatnya disiksa karena itu? Nah itu karena tadi dia berwasiat. Yang nomor dua oleh ulama menengok itu apa? Karena seharusnya dia kewajiban mendidik anaknya dengan mengatakan dia melarang anaknya jangan sampai melakukan hal-hal yang jadi kebiasaannya dari perbuatannya orang-orang jahiliyah. Kalau dia taksir, dia sembrono dalam pendidikan kepada anaknya, maka dia juga punya andil dalam perbuatan anaknya. Ini juga inilah yang akan disiksa. Tapi kalau ada orang dia sudah berusaha anaknya supaya tidak melakukan sebuah keburukan, tapi ternyata masih dia tetap tidak ada masalah, tidak ada dosa. Bahkan Nabi Nuh pun caranya dididik pun tidak umat tetap kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Nuh tidak kena sanksi apapun juga. Ketika tidak ada andil sama sekali, jadi ulama menengok ini bahwa ini kayak kalau betul pemahaman saya itu ulama itu seperti itu. Pemahaman saya Rasulullah menengok seperti ini ketika zaman masih zaman jahiliyah, sehingga karena masih banyak orang-orang yang membiarkan tidak mendidik anaknya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meninggalkan Allah. Karena zaman itu masih ada orang-orang yang berwasiat, banyak yang berwasiat kepada anaknya, kalau aku meninggal nanti ditangisi supaya nggak kayak anak orang biasa, anak buruk biasa. Yang berwasiat banyak seperti itu, sehingga kemudian Rasulullah SAW jadi menghentikan seperti ini supaya semuanya waspada, supaya tidak wasiat, supaya semuanya kalau semua orang-orang di zaman itu yang muslim supaya mengingatkan kepada keluarganya jangan sampai melakukan hal-hal yang hal-hal yang menjadi itu kebiasaannya orang-orang jahiliyah yang menunjukkan ketidakyakinannya dengan qada qadar itu Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tafaqun alaih wa Ahmad wa Nasai wa Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dan Ibnu Majah. Ini niha yang ditangisi, niha saling katanya jerit-jerit nahayanu malah nangis dan seterusnya. Tapi yang dimaksud sekedar nangis. Kalau sudah nangis dari Nabi Muhammad SAW ketika ditinggalkan oleh oleh putranya Sayyidina Ibrahim, juga beliau mengeluarkan air mata. Begitu juga ketika beliau ditinggalkan oleh cucunya, beliau juga mengeluarkan air mata. Wa anta ya Rasulullah, engkau juga menangis ya Rasulullah. Gara-gara Nabi ini adalah rahmat yang ditaruh di hatinya seorang mukmin. Dari tangisan itu, kalau orang itu rahmatnya besar, kalau ada yang seperti ini juga kasihan dan nangis. Dan Rasulullah SAW yang penting yang keluar dari mulut ini adalah tidak ada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nangis, susah, itu sudah wajar. Kalau tidak ada nangis, kalau tidak ada susah, maka di cobaan juga nggak akan ada pahalanya, nggak susah. Karena dia ambil, karena susahnya itulah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberi pahala. Sabar, kamu tetap susah, tapi tetap laksanakan perintahku.
kamu susah tapi tetap nopo jenenge niki lakukan taat kepadaku, tinggalkan maksiatmu, jangan sampai karena kesusahan kamu kemudian kamu melanggar rel yang kamu udah menggariskan kepada kamu akan menjadi pahala kamu. Hadis yang terakhir nomor 5 yaitu Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Rasulullah ngendika laisa minna, tidak termasuk kami, tidak termasuk golongan kami man darabal hudud, orang yang memukul-mukul pipi-pipinya, wa syaqqal juyub, dan orang-orang yang nyobek klambi apa bulan klambi dan lagi kerah baju atau kayak yang sini namanya kerah di bajunya, wata awal jahiliyah, dan orang-orang yang berdoa atau apa jenis ini mengundangkan undangan nopo jahiliyah, meneriakan teriakan jahiliyah, termasuk tangisan. Mereka biasanya kalau ada yang meninggal, wah kafah, pelindung. Ini ucapan yang seperti ini, tangisan, jeritan, kemudian mengucapkan wah kafah, wahai pelindung, wahai pelindung. Jadi muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, warahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Mungkin sekarang sudah banyak berkurang dan yang seperti ini, tapi zaman saya masih tahun 70, tahun 80, tidak tahu kalau di sini. Kalau di tempat kami itu masih, kalau ada kematian pasti langsung terdengar, karena bukan karena ada speaker. Kalau sekarang diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi karena terdengar jeritan-jeritan dari rumahnya orang yang meninggal, keluarga ini tahun sekitar tahun 70-80. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah itu sudah hilang lah, sudah hilang dengan dakwah atau dengan berkahnya mereka pada belajar agama, sehingga kemudian ya. Tapi tahun itu masih banyak yang masih ada, dan sekarang ini paling-paling ya tidak sabar protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk protes adalah, ya Allah, pulang diputus pokok jenengan cobaan seperti ini, bukan karena mencari apa kesalahan dia, tapi karena merasa tidak punya dosa yang sampai dia mendapatkan cobaan itu. Nah, ini termasuk protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa ditangkal dengan ucapan mestinya tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Allah itu berhak memberi cobaan kita. Allah memberi orang-orang kafir kita bersama kita terus, itu hakikatnya juga cobaan. Itu juga hakikatnya cobaan. Sebagaimana ketika diambil itu juga cobaan, dan Allah yang memilih, terserah Allah mau memberi cobaannya yang mana. Muttafaqun alaih wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, dan tarikh fi ada'i zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala alam, wa nasallallahu alaihi wa nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bi'ali tafarruqan ma'suma, wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ilayna shadiyan wa la mahrum. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.